Hey, yo kabar bro? Paket gua baru aja datang yang gua beli dari Lazada. Kira-kira apa isinya? Yuk langsung aja kita buka. Oke, ini dia Samsung Galaxy M02. Ini gua beli secara flash sale ya. Jadi kita dapat earphone-nya, earphone Samsung HS1303. Dan inget ya, ini kalau kalian ikut flash sale. Jadi gue ikutan flash sale di Lazada. Harganya ini Rp1.299.000. Langsung aja kita lihat, kita buka lagi. Earphone-nya kita kesampingkan saja dulu ya. Ini warnanya apa sih nih? Hijau atau biru ya? Ya itulah pokoknya ya. Kita kesampingkan aja dulu kalau earphone-nya. Kita menuju ke Samsung Galaxy M02-nya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita lihat lagi. Ini masih segel tentunya ya. Masih segel ya. Kita buka. Di sini ada sebuah partisi, kita lihat ada apa di dalamnya. Hanya ada panduan singkat sekaligus garansi resmi. Oh, cuman ada satu lagi. Ini juga Quick Start Guide berbahasa Inggris dan satunya berbahasa Indonesia. Kemudian kita lihat di sini ada stiker IMEI, ada perangkatnya. Samsung Galaxy M02 warna biru. Terus kita di sini dapat kabel data, micro USB. Kemudian kita dapat charger, kepala charger. Ini outputnya 5 volt 1,55 ampere atau 7,8 watt dan ada SIM tray ejector. Udah itu aja ya, minimalis banget. Sambil kita nyalain. Oke, Samsung Galaxy M02. Sambil kita lihat bodinya. Oke, ini mah mirip banget dengan Samsung Galaxy A02 ya, yang udah dirilis duluan. Ada tombol power, tombol volume di sebelah sisi kanan, sisi kirinya ada ya sama ya SIM tray-nya. Dual SIM card plus micro SD. Terus di bagian atasnya kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian bawah, posisinya juga sama. Ini lubang jack audio. Terus ada mikrofon, ada port micro USB dan speaker. Ini bagian belakangnya ada dual kamera, ada single LED flash, ada tulisan Samsung dan ada tulisan IMEI di sini ya. Ini secara fisik sama, mirip banget dengan Samsung Galaxy A02. Oke, ini dia tampilan awal dari Samsung Galaxy M02. Langsung kita masuk ke sistem, kita lihat informasi perangkat lunak di sini ya. Versi One UI Core-nya 2.5, kemudian versi Android-nya versi 10. Kita cek. Oke, versi 10 ya. Dan kelihatannya ini bukan Android Go Edition, 10 Go Edition, tapi yang reguler ya. Di sini nggak ada aplikasi Android Go-nya. Sepertinya memang Samsung cukup percaya diri dengan menggunakan One UI Core. One UI Core ini versi light-nya dari One UI. Jadi One UI reguler, One UI Core. One UI Core ini memang untuk yang berspesifikasi entry level, dia pakai One UI Core yang lebih ringan. Jadi banyak fitur yang dipangkas untuk meringankan si UI-nya. Kita nggak dikasih fingerprint scanner ya. Coba kita lihat. Nah, di sini kita nggak dikasih opsi untuk face unlock. Jadi, sama dengan Samsung Galaxy A02 yang udah gua unboxing sebelumnya, kita nggak dikasih fitur face unlock. Mudah-mudahan nanti Samsung kasih lah ya fitur face unlock. Itu cukup penting lah, apalagi kan dia nggak pakai fingerprint nih. Kalau pakai face unlock, setidaknya ya bagi orang yang sudah biasa pakai face unlock, tentu akan terbantu dengan adanya fitur itu. Oke, barusan gue install 3 aplikasi, AIDA 64, Sensor Box for Android, dan Multitouch Tester. Kita bahas dulu ya tentang HP ini. HP ini punya layar berukuran 6,5 inch dengan resolusi 720 x 1600 pixel. Layarnya ini jenisnya PLS, masih sama dengan HP-HP Samsung entry level yang lain. Dan dia masih menggunakan water drop untuk kamera depannya atau Infinity V Display kalau Samsungnya bilang ya. Terus kita lihat multitouch-nya, kita tes ya. Kita bisa dapat berapa sentuhan. Oke. Untuk multitouch-nya 5 sentuhan, oke? Kita cek AIDA 64, kita lihat hardware komputasinya. Langsung kita lihat ke CPU. SoC-nya pakai apa? Oke, dia menggunakan MediaTek MT6739WW sama yang digunakan oleh Samsung Galaxy A01 Core dan Samsung Galaxy A02 sama ya.
Terus dia litografi atau pabrikasi ataupun manufacturing prosesnya pakai 28 nanometer. Dan berjalan di mode 32 bit kalau keterangan dari AIDA 64 ya. RAM-nya terpasang 2 GB. Yang tersedia, oke. RAM yang tersedia, coba kita hapus dulu deh aplikasi-aplikasi nggak penting ya. Ini soalnya kecil banget. RAM yang tersedia, oke, tadi udah gue tutup beberapa aplikasi yang ada di background. Sekarang menyisakan AIDA 64 aja. Yang tersisa hanya sekitar 700 MB. 739, 740 ya. Hanya 700 MB. Ini kecil, tapi gue berharap UI-nya si One UI Core ini bisa memanajemen RAM dengan baik ya, karena sisanya ini cuman sekitar 700-an doang. Kemudian untuk penyimpanannya dari 32 GB tersisa 22,35 GB ya. Oh, kalau RAM-nya ini kecil banget sih. 2 GB ini mepet banget menurut gue sih. Kemudian kita lihat baterai. Baterainya sebesar 5000 mAh. Ya, tadi kita cek di sistem, gue cek 5000 mAh. Kalau di AIDA terbacanya 4900 mAh. Kamera ini, kamera belakangnya beresolusi 13 megapiksel kamera utama. Kemudian 2 megapiksel ini kamera makro. Untuk video perekamannya juga di Full HD 1080 30 fps, kamera depannya juga seperti itu. Mau coba ya, kita cobain ya sedikit ya. Oke, mungkin sekian dulu video unboxing kali ini dan sedikit informasi yang gue berikan karena memang video unboxing aja ya. Dan gue akan cerita kesan pertama gue untuk HP ini. Kesan pertama gue adalah tidak ada yang spesial karena sebelumnya gue udah unboxing HP yang mirip banget dengan HP ini. Seolah itu adalah saudara kembar, yaitu Samsung Galaxy A02. Secara fisik itu mirip banget dan secara spesifikasi juga mirip. Masih pakai SoC yang sama, MT6739WW. Hanya RAM-nya ini jadi lebih kecil, 2 GB. Gue lebih bisa bilang sih, ini lebih cocok dibilang upgrade dari Samsung Galaxy A01 Core ya. SoC-nya masih sama, tapi ini layarnya lebih besar dan baterainya juga lebih besar. Ada dual kamera, jadi 13 megapiksel ya. Untuk RAM-nya sendiri hanya 2 GB, itu mepet banget. Kenapa gue bilang mepet banget? Dia pakai Android reguler, belum gue install WhatsApp, Instagram, dan aplikasi-aplikasi penting lainnya belum gue install. Itu hanya tersisa sekitar 700 MB aja RAM-nya ya. Mungkin ini lebih cocok untuk digunakan sebagai HP cadangan ataupun HP orang tua mungkin yang nggak banyak-banyak install aplikasi, hanya aplikasi-aplikasi penting saja ya. Mudah-mudahan si UI-nya bisa memanajemen RAM dengan baik. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share jika bermanfaat, tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru, unik, dan bermanfaat lainnya. Dengan gua, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!